Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator sekaligus presenter pertama yang akan membawakan tentang motivasi dan stres. Judul makalahnya. Tugas mata kuliah komunikasi dan perilaku organisasi untuk memenuhi tugas kelompok yang dosen pengampunya Muhammad Majdi MPD, disusun oleh saya Muhammad Riki dan teman saya yang akan menjadi presenter kedua Bawa Fikotul Isna Sahila dari Manajemen Pendidikan Islam MPI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Buntut Pesantren Cirebon semester 5. Langsung saja ke pemateri pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi di sini saya akan membahas tentang motivasi. Sebelum membahas tentang motivasi, di sini ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian motivasi. Yang kedua adalah teori-teori motivasi. Lanjut ke poin pertama. Pengertian motivasi secara umum, motivasi dapat didefinisikan sebagai faktor-faktor yang menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku. Sedangkan motivasi pada istilah yang lebih umum adalah seluruh gerakan proses termasuk situasi yang mendorong dorongan yang timbul dalam diri, tingkah laku yang ditimbulkan, dan tujuan atau akhir dari gerakan. Jadi seseorang itu kan biasanya kalau melakukan suatu pekerjaan atau apapun itu, dia itu ada dorongan ataupun ada keinginan apa nantinya, untuk apa, seperti itu kurang lebihnya motivasi. Nah, di sini juga ada pendapat lain tentang motivasi. Motivasi dari bahasa Latin yang berarti ada motif yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang terdapat dalam organisasi yang menyebabkan organisasi itu bertindak atau berbuat. Selanjutnya dari bahasa Inggris yaitu motivation yang berarti pemberi motif, penimbulan motif atau hal yang menimbulkan dorongan. Ya itu kembali tadi bahwa seseorang melakukan sesuatu itu kan ada dasarnya karena apa? Mungkin karena dorongan. Nah, dorongan ini bisa disebut dengan motivasi karena dia berusaha karena untuk sukses. Nah, sukses ini merupakan sebuah motivasi. Contohnya seperti itu kurang lebihnya. Nah, selanjutnya ada pengertian motivasi dari berbagai ahli. Nah, William G. Scott mendefinisikan motivasi adalah kebutuhan atau tujuan yang belum terpenuhi atau terpuaskan, yang kemudian mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu tadi intinya ada dorongan ataupun suatu kepuasan atau suatu keinginan kenapa dia itu melakukan sesuatu tersebut, maka itu bisa disebut dengan motivasi. Nah, lalu ada lagi, ini satu lagi pendapat dari William B. Werther dan Kate Davis, berpendapat bahwa motivasi adalah suatu permasalahan yang kompleks karena di dalamnya menyangkut hal-hal yang meliputi perasaan, pikiran, dan pengalaman dari masing-masing individu yang dipengaruhi hubungan baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Oleh karenanya memberikan motivasi secara individu untuk bekerja di setiap situasi tidaklah realistis. Jadi ya itu pendapat dari berbagai ahli. Mungkin secara umum atau secara garis besarnya adalah itu tadi bahwa motivasi adalah seluruh gerakan proses termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri, tingkah laku yang ditimbulkan, dan tujuan atau akhir dari gerakan itu disebut dengan motivasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang motivasi. Lanjut ke poin kedua yang akan saya sampaikan di sini adalah teori-teori tentang motivasi. Sebenarnya teori tentang motivasi ini sangatlah banyak. Cuman yang akan saya sampaikan mungkin hanya sedikit saja, yaitu teori awal motivasi. Ini yang akan saya sampaikan ada 3. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan,
teori X dan teori Y, lalu yang ketiga ada teori dua faktor. Lanjut ke teori pertama, yaitu tentang teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Di sini hierarki itu berarti kan nanti saya akan coba tampilkan gambarnya. Jadi ada semacam segitiga gitu, lalu nanti mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu itu paling bawah, baru ketika di bawah sudah penuh maka nanti akan naik sampai ke ujungnya. Nah, dimulai dari yang paling bawah dulu. Jadi di sini ada kebutuhan fisiologis, yaitu makanan, minuman, tidur, pakaian dan lain-lain. Intinya kebutuhan yang wajib lah. Yang wajib ada bahwa kita itu harus makan, minum, tidur, pakaian dan lain-lainnya. Nah, kalau di dalam organisasi kebutuhan fisiologis mungkin lebih ke gaji ataupun ya kurang lebih seperti gaji dan semacamnya lah. Lalu ketika kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi maka naik ke satu tingkatan lagi, yaitu tentang kebutuhan rasa aman, yaitu keamanan, peraturan dan stabilitas. Jadi keamanan ini baik secara fisik ataupun non fisik di dalam organisasi kita itu aman. Jadi seperti ada tunjangan, contohnya seperti dana tunjangan itu kan berarti untuk kita itu merasa adanya di situ ada keamanan secara fisik maupun non fisik lah nantinya. Nah, ketika rasa aman ini sudah terpenuhi, lalu lanjut ke tingkat di atasnya, yaitu sosial. Nah, di sini ada afeksi, relasi, keluarga dan lain-lain. Nah, ini berarti mendapatkan tingkah laku baik dari orang lain atau sesama pekerja atau sesama karyawan, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau sosial sudah terpenuhi, lanjut ke penghargaan. Nah, di sini penghargaan seperti pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi dan lain-lain. Jadi pencapaiannya di dalam organisasi itu merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan penghargaan. Nah, lalu ketika sudah terpenuhi semua, nah yang paling ujung itu ada aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan lain-lain. Nah, ketika sudah di tahap ini, maka orang yang di dalam organisasi itu merasa sangat mencintai organisasinya karena semua sudah terpenuhi, sehingga dia akan mengembangkan diri dan pemenuhan ideologi. Jadi dengan adanya semua terpenuhi maka dia akan melakukan organisasi itu dengan rasa senang nantinya, seperti itu. Jadi teori hierarki ini kan berarti secara bertingkat dari bawah kemudian lanjut ke atas sampai nanti ke ujungnya. Ya, bentuknya nanti akan saya sampaikan di gambar, kurang lebihnya seperti itu tentang teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow yang saya sampaikan di teori yang pertama ini. Selanjutnya teori yang kedua, yaitu teori X dan teori Y. Jadi teori X adalah pengandaian bahwa karyawan atau bawahan kita di dalam organisasi itu tidak menyukai kerja atau organisasi tersebut, malas, tidak menyukai tanggung jawab dan harus dipaksa agar berprestasi. Nah, ini kan berarti orang-orang yang biasanya terpaksa, seperti itu kurang lebihnya. Nah, teori Y adalah pengandaian bahwa karyawan menyukai kerja, berusaha bertanggung jawab dan dapat menjalankan pengarahan diri. Nah, ini kalau ini sudah cinta sama pekerjaan atau sudah suka sama organisasinya, makanya dia akan bergerak sendiri tanpa pengarahan. Kalau teori X itu harus dipaksa, sedangkan orangnya itu harus dipaksa. Nah, sedangkan kalau teori Y ini tanpa paksaan pun dia akan bergerak atau bekerja sebagaimana tugasnya. Lanjut ke teori yang ketiga. Ya, sedikit saya ralat, tadi saya bilang bahwa teori ketiga itu adalah teori dua faktor. Jadi saya ralat yang sebenarnya itu adalah teori kebutuhan menurut McClelland.
Langsung saja saya jelaskan di sini. Teori kebutuhan ada 3 yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah kebutuhan akan pencapaian. Jadi dorongan untuk berprestasi, untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. Jadi intinya seseorang ini memiliki keinginan untuk berprestasi. Saya yakin semua orang ada keinginan untuk berprestasi. Nah, itu adalah kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang-orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan untuk berhubungan yang penuh persahabatan dan intrapersonal yang dekat. Jadi ini lebih ke sosial, kita bagaimana bersahabatan dengan orang ataupun bagaimana kita berhubungan dengan orang lain atau berhubungan sosial. Nah, ini sudah saya sampaikan teori-teori. Kembali lagi saya sampaikan bahwa teori motivasi ini sebenarnya sangatlah banyak, cuman saya hanya bisa mendefinisikan 3 saja. Jadi mungkin cukup dari pemakalah pertama, nanti akan dilanjutkan oleh pemakalah kedua. Sedikit disclaimer bahwa isi makalah dengan apa yang saya jelaskan itu sedikit berbeda. Mohon maaf satu kali lagi karena yang di makalah itu menurut saya kurang bisa untuk dipahami. Jadi saya ubah supaya teman-teman semua bisa untuk. Sekian dari pemateri pertama yang bisa segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang motivasi, pengertian dan teori-teorinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada salah kata silakan dibenarkan persepsi saya, ataupun kalau ada kekeliruan silakan dibenarkan, diluruskan. Sekian dari pemateri pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke poin B, itu ada stres. Nah, pengertian stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, mental atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusakkan kesehatan kita. Remaja bereaksi terhadap stres dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun stres dapat juga menyebabkan gangguan emosional dan fisik. Begitupun dalam lingkungan yang lebih besar lagi. Stres muncul dalam berbagai situasi. Stres yang terjadi pada manusia dapat mengakibatkan munculnya emosi yang negatif, misalnya kecemasan atau depresi. Selain mempengaruhi emosi, stres juga bisa menyebabkan physical illnesses baik ringan maupun berat. Di sini yang kedua itu ada karakter stres. Nah, karakteristik stres tak terhitung banyaknya peristiwa yang menyebabkan stres, terutama peristiwa yang mengakibatkan perubahan besar yang dampaknya mempengaruhi banyak orang, misalnya bencana alam seperti gempa bumi dan perang. Dapat juga berupa peristiwa yang menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan individu, misalnya pindah rumah, ditinggal karena kematian oleh orang yang disayangi, menikah, menderita penyakit serius dan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi sumber stres dapat berada dalam diri individu, bentuk motif atau keinginan yang bertentangan secara garis besar. Sumber stres dapat dikategorikan sebagai berikut. Sumber stres dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu traumatic event, merupakan sumber stres yang paling dikenali, yaitu situasi bahaya yang ekstrim yang berada di luar rentang pengalaman manusia yang lazim, misalnya bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, maupun bencana
buatan manusia seperti perang ataupun peristiwa nuklir, kecelakaan berat misalnya tabrakan pesawat, dan penyerang fisik seperti pemerkosaan atau upaya pembunuhan. Dan yang kedua itu ada controllability. Semakin tampak tak terkendalikannya suatu peristiwa besar, kemungkinan peristiwa itu dianggap stressful. Peristiwa tak terkendalikan, terutama kematian orang yang dicintai, dipecat atau menderita penyakit serius. Yang ketiga ada predictability, mampu memprediksi atas terjadinya peristiwa stres maupun individu tidak dapat mengendalikannya, namun biasanya dapat menurunkan derajat stres. Manusia pada umumnya memilih kejutan yang dapat diprediksi ketimbang yang tidak dapat diprediksi. Mereka menunjukkan gangguan emosional yang lebih ringan dan lebih sedikit melaporkan keadaan stres, sementara menunggu kejutan terprediksi dan merasa bahwa kejutan yang terprediksi itu kurang aversif dibandingkan dengan kejutan yang tak terprediksi dengan intensitas yang sama. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan materinya. Dari kesimpulan makalah kami, motivasi pada istilah yang lebih umum adalah seluruh gerakan, proses, termasuk situasi yang mendorong. Dorongan yang timbul dalam diri, tingkah laku yang ditimbulkan, dan tujuan akhir dari gerakan. Sebagai contoh ilustrasi misalnya, saya menghindari untuk berbicara dengan dosen tersebut karena mereka gugup. Saya mencari minuman sendiri karena merasa haus. Saya mengetuk-ngetuk meja karena saya marah. Motivasi terkait juga dengan feeling dan emosi, di mana keduanya bisa dipengaruhi dan mempengaruhi proses-proses psikologi lainnya seperti persepsi, atensi, learning, thinking, dan lain-lain. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, mental, psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dari penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita. Remaja bereaksi terhadap stres dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun stres dapat membantu menjadi lebih waspada dan antisipasi ketika dibutuhkan, namun dapat juga menyebabkan gangguan emosional dan fisik. Mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.